Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gelombang tinggi menerjang pantai Pebuahan, Desa Baju Biru, Kecamatan Negara, Jemberana. Polisi menangkap 15 tersangka pencurian dan premanisme di wilayah Kota Denpasar. Tanah longsor menimpa rumah di Karangasem, mewarnai rangkuman peristiwa pekan ini. Turunannya dulu non. Sesuaikan yang sampai Polisi menangkap 15 tersangka pencurian dan premanisme dalam 1 bulan terakhir. 7 orang merupakan tersangka perampasan dan perusakan kendaraan sengketa sewa pakai atau leasing. Polda Bali akan menindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang terjadi di Polda Bali. Apakah itu modusnya penarikan mobil leasing, apakah itu modusnya penarikan utang piutang dan sebagainya. Karena itu tidak dibenarkan. Pihak leasing, pihak orang yang menghutangi punya mekanisme yang sudah diatur. Jadi kalau sukarela dia menarik objeknya atau menarik utangnya, ya silahkan atas dasar kesepakatan. Tapi manakala penarikan itu menggunakan kekerasan, ancaman, apalagi tindak penganiayaan, kami dari Polda Bali tidak akan segan-segan menindak segala bentuk premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Tersangka perampasan terancam pasal 336 dan 368 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. 8 orang lainnya yang ditangkap merupakan tersangka pencurian. Mereka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dinas Sosial Buleleng bersama polisi Pamong Praja menangkap 14 gelandangan dan pengemis atau gepeng Kamis kemarin. Penangkapan dilaksanakan di Kota Singaraja hingga Kecamatan Seridit. Gepeng yang ditangkap kerap meresahkan masyarakat. Belasan gepeng ini berasal dari wilayah Tianyar Barat, Karangasem. Mereka kemudian dibina di kantor Dinas Sosial Buleleng. Melalui kegiatan ngayah ya, bersih-bersih tempat suci di pura, di Dinas Sosial, dalam rangka juga persiapan Hari Raya. Maksudnya adalah secara fisiologis kita memberikan pembinaan, semoga dengan pola ini dia bisa merubah pola pikirnya agar tidak datang lagi ke wilayah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan kegiatan gepeng yang sangat meresahkan, mengganggu kenyamanan masyarakat. Beberapa gepeng merupakan wajah lama yang sudah sempat dipulangkan ke daerah asalnya. Sebagian besar merupakan anak di bawah umur yang diajak orang tuanya mengemis di jalanan. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Kodam 9 Udayana siap mengamankan KTT G20 di Nusa Dua Bali November mendatang. Kesiapan ini ditunjukkan dalam simulasi yang digelar di lapangan Renon, Kamis kemarin. Dalam simulasi digambarkan, delegasi KTT G20 diculik dan disandra sejumlah teroris dan disekap di sebuah rumah. Teroris meminta tebusan uang dan pembebasan rekan mereka yang ditahan pemerintah. Teroris juga mengancam bom bunuh diri yang dipasang di tubuh sandera. Kelompok teroris berhasil dilumpuhkan setelah pasukan TNI menyergap kendaraannya. Bom aktif yang dipasang teroris juga berhasil dijinakkan dan diledakkan. Kami semua
bersinergi dan kami sudah memetakan hakikat ancaman yang kemungkinan akan timbul sehingga dapat kami antisipasi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi tadi kalau kita lihat simulasi yang ditunjukkan oleh prajurit Kodam 9 Udayana, ini kami hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kodam 9 Udayana, Polda Bali, kemudian Polda NTB, Polda NTT, Binda Bali, Binda NTB dan NTT siap untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka presidensi G20. Dan ini harus kita jamin aman karena presidensi G20 ini adalah pertaruhan harga diri bangsa, apalagi di mata internasional. 6.000 tentara diterjunkan untuk mengamankan Bali selama berlangsungnya pertemuan. Kodam Udayana juga menerjunkan 2.000 petugas evakuasi untuk mengantisipasi munculnya bencana saat KTT G20. Yanto Hutapea melaporkan dari Denpasar.